Halo semuanya dan selamat datang di Abeng Channel. Di video kali ini saya mau bahas oli lagi nih. Jadi di video kali ini saya mau bahas apa aja sih cara membedakan oli palsu dan oli asli ya. Jadi depan saya ini ada oli dari Shell Helix HX5. Jadi kemarin itu kebetulan saya ganti oli mobil ya. Jadi karena nggak punya uang, jadi beli oli yang murah-murah aja. Dan kemarin itu kebetulan saya beli oli yang ini di tempat langganan saya di depan dekat rumah saya. Terus yang ini di toko yang nggak akan saya sebutkan tempatnya ya, karena saya curiga ini oli nggak asli. Kenapa nggak asli? Nanti kita bahas satu-satu. Oke, kita bahas dulu yang asli ya. Cara membedakan oli yang asli itu gampang sebenarnya teman-teman. Jadi kita cuman lihat di sini aja nih. Di sini ada apa? Kode ya. Ada kode, terus di sini juga ada kode. Nah, ini ada kodenya. Maret 2020. Jadi si oli ini tuh pembuatannya Maret tahun 2020. Sedangkan yang apa? Yang saya sebutkan palsu di sini nggak ada, ini polos. Ini nggak tahu gimana, pokoknya ini polos banget. Ini polos, nggak ada bekas saya apa gores-gores atau gimana ya. Tapi di atasnya juga sebenarnya ada barcode-nya. Udah saya barcode juga dan hasilnya saya tetap curiga. Ini juga sama, ada barcode-nya. Nah ini barcode-nya. Jadi kita tinggal download di Play Store ya, aplikasi barcode kayak gini. Terus kita bisa lihat keaslian olinya. Terus ada lagi nih caranya untuk membedakan oli palsu dan asli. Kita lihat dulu dari warnanya ya. Nah, ini oli yang asli, dapat dari langganan saya di depan. Sebenarnya ini juga sama, yang palsu juga ada segelnya. Ini segelnya nih. Cuman segelnya udah saya buka dan udah mau rusak ya. Ini nggak tahu asli, nggak tahu gimana, tapi ini sekali saya lepas si lengket-lengketnya hilang. Tapi kalau yang ini kelihatan nggak? Beda ya. Tuh. Ini yang dapat dari langganan saya di depan. Terus kalau nanya harga, saya juga sedikit terkejut ya, karena saya beli oli ini harganya itu 48.000. Terus yang ini murah banget seriusan. Ini harganya itu 35.000. Sale gitu. Masa sale 35.000 gitu kan? Emang si oli ini tuh bukan oli sintetik ataupun semi sintetik ya. Jadi oli ini tuh oli mineral, tapi apinya sangat tinggi, api SN. Terus oli ini juga sebenarnya harusnya buat mobil diesel. Nah, ya kan? Buat diesel, tapi nggak apa-apa karena lagi nggak punya uang kemarin, jadi saya pakai oli ini aja. 1540 jauh banget ya. Biasanya kan kalau Toyota zaman sekarang 5W30 ya. Tapi nggak apa-apa, enak juga kok. Cuman agak berat doang sedikitnya. Agak berat doang, tarikannya sedikit. Oke, kita kembali lagi sama pembahasan kita ya mengenai oli palsu. Nah, kita buka dulu si olinya. Kita lihat isinya, ini yang asli nih, yang ada ininya. Oke, kita buka dulu. Oke, sedikit aja. Terus yang ini, yang saya tuduh palsu, kita lihat. Nah, ini olinya, kelihatan nggak sih? Nih, kalau menurut saya yang ini, yang asli, yang harganya 48.000, 48.000, warnanya tuh lebih cerah ya. Ini lebih cerah, terus kental. Karena memang ini sayanya tuh 1540. Jadi kalau 1540 itu kental banget.
Tapi yang ini sedikit lebih masak ya, atau lebih mateng warnanya. Tuh, lebih mateng. Kayak teh celup kelamaan direndam di dalam air panas, jadinya kayak gini. Terus si aromanya ini kayak apa ya? Aduh, apa sih namanya? Kayak solar kebakar gitu. Tapi kalau yang ini yang asli, ini lebih muda. Terus aromanya pun aroma oli ya. Oli pada umumnya yang nggak ada aroma wangi-wanginya. Kalian tahu sendiri lah kalau oli nggak ada aromanya gimana. Ini tuh kental. Kalau yang ini encer. Tuh, encer banget. Masa 15W 40 encer kan? Nah, ini kita lihat. Beda ya? Beda nggak sih? Nanti kalian tulis di komentar ya. Kalau kata saya di sini, yang matanya bukan mata yang jeli sih, ini lebih tua yang ini. Warnanya lebih matang yang ini. Terus ini encer. Ini kental tuh. Terus ini aromanya bau apa ya? Bau solar kebakar gitu loh. Gak enak banget. Beneran gak enak banget. Terus si oli ini tuh juga kemarin nggak saya pakai karena saya takut. Jadi saya buka aja. Ini tampilan dalamnya tuh. Wah, gelap ya. Ya kurang lebih kayak gini lah. Terus apa sih bahayanya kalau misalkan kita pakai oli palsu? Pertama, bahayanya itu si oli bakal cepet hancur ya. Olinya tuh bakal cepet hancur dan mesin pun dipastikan akan rusak dengan waktu sependek-pendeknya mungkin. Jadi sebenarnya kita jangan sampai kena oli-oli palsu kayak gini, karena sangat merugikan banget ya. Saya pun pernah dulu motor saya kena oli palsu dan itu nggak apa ya, itu sangat membuat jengkel. Ternyata kita beli dengan harga normal tapi yang kita dapat oli palsu. Wah, itu pengalaman yang sungguh-sungguh tidak enak. Nah, sekarang saya mau berbagi tips agar kalian nggak mengalami apa yang saya alami kemarin. Nah, oke. Terus ngomong-ngomong masalah motor, oli ini bisa nggak sih buat motor? Bisa ternyata. Jadi si oli ini itu bisa buat motor, tapi motor tahun lama ya. Dan untuk motor matic, bukan untuk kopling basah ataupun motor bebek ataupun motor sport. Jadi kalau misalkan kalian beli motor ini, jangan sekali-kali kalian masukkan ke motor kalian yang jenisnya bebek ataupun sport ataupun yang koplingnya jenis kopling basah ya. Karena dapat dipastikan motor kalian akan mengalami slip kopling. Jadi oli ini tuh bisa buat untuk motor, tapi motornya motor matic ya. Motor matic kayak Mio kan motor lama ya. Mio karburator, Mio J juga bisa. Karena Mio itu kalau nggak salah olinya sayanya itu 20W 40. Jadi lebih kental ya daripada oli-oli motor orsinil zaman sekarang. Kalau Honda kan 5W 30. Terus oli Enduro juga sama 5W 30. Terus Castrol juga sama, Federal juga sama. Kebanyakan oli itu 5W 30 untuk matic ya. Tapi kalau untuk Mio kalau nggak salah 20W 40. Jadi oli ini tuh masih masuk ke motor jenis Yamaha ya, Yamaha Mio ataupun Yamaha Mio J tahun tua. Dan kalau ada yang nanya, "Bang, pernah nggak sih lu pakai oli ini ke motor lu?" Jawabannya pernah. Jadi saya pernah pakai oli ini dulu, tapi bukan pakai ke motor Scoopy saya. Jadi saya dulu pakai oli ini ke motor Mio saya,
Mio Soul tahun 2010. Jadi kebetulan motor Mio Soul saya itu udah sedikit dikorek-korek dalamnya, cc-nya naik jadi 150, dan yang saya rasakan pas pakai oli ini enak ternyata. Olinya enak, suara mesinnya juga lembut. Terus untuk ketahanan, pas saya turunkan selama 1 bulan, si olinya itu masih lumayan bagus ternyata. Pas saya turunkan itu olinya nggak ada penyusutan. Terus untuk kualitas masih lumayan bagus, masih di angka 35% atau 30% ya. Masih bisa dipakai sebenarnya setengah bulan lagi atau 15 harian lagi. Dan untuk tarikan, oli ini pakai ke motor Yamaha Mio. Karena motor saya dulu itu udah dikorek-korek dan cc-nya udah lumayan gede, jadi kurang terasa ya perbedaan oli biasa sama oli ini. Jadi dulu itu saya pakai oli ini juga, pakai oli enduro racing juga. Emang bisa bang oli enduro racing pakai Matic? Bisa lah. Kalau menurut saya lebih sulit malah daripada oli enduro Matic. Kalau saya pakai enduro Matic di Yamaha Mio saya, yang ada olinya itu nguap atau mengurang pas saya turunin. Terus kualitas olinya juga malah encer, hancur, hitam. Oke, kesimpulannya, oli ini tuh bagus biarpun oli ini bahannya masih 100% mineral. Karena si apinya udah SN. Jadi kalau misalkan oli apinya udah SN, biasanya oli ini tuh bagus biarpun olinya sintetik ataupun semi sintetik. Jadi kita lihat dari apinya, misalkan api SJ itu jelek. Jadi semakin tinggi angka ininya, apinya, semakin bagus pula kualitas olinya biarpun si bahannya sintetik ataupun mineral. Jadi mungkin bisa disebut oli ini mineral dari kualitas terbaik, bisa dibilang begitu juga karena apinya mungkin udah tinggi, atau bisa gini juga, olinya bisa dicampur gimana sedemikian rupa sama pabrikan selnya ya, sehingga bisa menghasilkan api yang tinggi. Dan oli ini juga olinya sangat bagus. Saya juga kadang suka pakai oli ini buat mobil Toyota Agya tahun 2015 kalau saya nggak punya uang. Dan rasanya di mobil juga lumayan enak, cuman sedikit berat kalau misalkan di posisi dingin. Kalau udah jalan lumayan jauh sekitar 3 km sampai 5 km normal lagi. Dan untuk bahan bakar sedikit lebih boros karena oli ini itu kental. Karena biasanya oli Toyota Agya tahun 2015 saya biasa pakai oli dari Pertamina ya, Fastron Nanoguard dengan saya 5W30. Itu encer banget, tapi itu sintetik dan apinya pun SN sama. Oke, mungkin cukup segitu dulu video dari saya mengenai oli ini, oli Shell Helix HX5 15W40. Jadi oli ini itu bisa untuk motor dan mobil. Tapi catatan untuk motor, oli ini bisa untuk motor tapi motor tahun tua dan untuk Matic aja ya. Nggak boleh kita masukkan ke motor bebek ataupun sport ataupun motor dengan transmisi kopling terendam oli. Oke, mungkin kalau ada teman-teman yang masih mau nanyain sesuatu silahkan tanya di komentar. Dan untuk teman-teman yang mau request ataupun teman-teman yang ingin saya bahas sesuatu silahkan request di komentar juga. Insya Allah nanti saya akan bahas ataupun saya buatkan videonya ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan see you to next video. Bye.